Oke, halo guys. Kembali lagi di pertemuan kedua kita ya. Jadi di hari ini kita akan melanjutkan sesi kita kemarin, sesi kedua di pertemuan pertama kemarin. Kita kan kemarin sudah belajar tentang analisa penampang balok kotak gitu ya. Semoga kalian ini ya, apa namanya, sudah memahami. Tapi kalau seandainya kalian ada yang kurang jelas atau apa dan memang kemarin sungkan untuk tanya di Discord, silahkan feel free ya, tanyakan di sini lagi. Gitu. Jadi kolom eh, pertanyaannya nggak harus tentang pertanyaan materi hari ini aja. Mau nanya lagi pertanyaan lalu itu juga boleh. Jadi feel free saja. Reminder gitu ya. Pasti akan gue ingatkan di setiap pertemuan ini hal seperti ini. Oke? Oke, jadi kita akan mulai hari ini. Kita hari ini topiknya itu adalah analisa penampang balok T. Gitu ya, analisa penampang balok T. Sebentar, kita share screen dulu ya. Jangan sungkan ya guys kalau ada pertanyaan. Oke, mari kita mulai. Jadi seperti yang gue mention kemarin, desain balok itu 5 sesi ya, 5 sesi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang uh, ininya ya, desain balok 02. Nah, desain balok 02 ini membahas nggak terlalu banyak materinya ya, karena ini adalah pengembangan dari apa yang sudah kita pelajari di sesi lalu, gitu ya, sesi lalu. Nah, jadi kita akan belajar tentang cara menentukan dimensi balok T ya, penentuan lebar sayap dari balok T, sama kalau menghitung balok T untuk analisa penampangnya seperti apa ya. Kalau untuk pradimensi itu tidak beda dengan balok kotak karena basisnya balok T itu adalah balok kotak yang ada sayapnya. Gitu. Jadi pradimensinya tetap menggunakan pasal yang sama dengan balok kotak kemarin si 9311 ini. Gitu ya. Dan selimut beton ya mau balok kotak, balok T, balok girder jembatan yang ada hollow-nya segala macam. Pokoknya selimut itu umumnya standarnya 40 untuk balok ya, pelat 20. Nah, balok T itu sebenarnya nggak cuma yang benar-benar bentuknya T gitu ya. Balok perimeter yang sebenarnya secara bentuk ini adalah R gitu ya. Atau kita biasa sebut ini adalah balok L. Kita biasa sebut balok L. Tapi secara teknis dua-duanya adalah T-beams. Gitu ya, dua-duanya adalah T-beams balok T. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, berapa lebar sayap baloknya gitu. Jadi lebar yang dimaksud lebar sayap balok tuh ini sebenarnya. Jadi misalnya kalau balok kita T gitu ya, berapa lebar ini? Gitu. Nah, kalau mengikuti SNI itu ada di pasal 6321 ini gitu ya. Kalian bisa baca bahwa kalau ada sayap di kedua sisi, maka lebar sayapnya berapa 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 gitu ya. Kan rempong ya. Kalau gua sendiri sih males juga baca gini teks ya. Lebih mudah dipahami kalau kita bisa lihat buku ini gitu ya. Ini gue cuplik dari buku McGregor ya, dari buku yang pokoknya kalian pasti sering lihat source-nya itu dari buku ini gitu ya. Nah, kalian bisa lihat kalau seandainya baloknya itu adalah balok T interior gitu ya, tengah, maka lebar sayapnya itu adalah diambil yang terkecil dari tiga ini. BW tambah 2 kali SW, BW tambah 2 kali 8HF, tambah 2 LN. Gitu ya, SW itu juga cukup jelas ya, SW per 2 itu adalah jarak dari ini ya, dari muka ke muka itu SW. SW per 2 berarti setengahnya gitu ya. LN itu adalah berapa bentang bersih dari si balok tersebut gitu. Jadi yang arah masuk kertas. Ya, SW itu yang kita bisa lihat dari gambar ini, LN itu yang masuk kertas, HF itu adalah tebal plat lantai. Gitu ya. Jadi tinggal dilakukan kalkulasi siapa yang paling kecil itulah lebar sayapnya. Nah, perilaku balok tag ya. Kalau kita misalkan dia di balok yang continuous gitu ya, jadi di tumpuan itu momen negatif dan di lapangan itu momen positif ya. Kalau momen negatif berarti tarik itu atas, makanya retak-retak itu terjadi di atas. Lapangan itu momen tariknya itu ada di bawah, gitu. Makanya retak-retaknya di bawah. Kalau kita potong di posisi-posisi tersebut, maka kita bisa lihat section AA ya. AA itu di tengah lapangan gitu ya, maka momennya kan seperti ini. Maka atas tekan, bawah tarik. Ya, di antar tekan itu bagian luas yang ada sayapnya itu.
Section B, B negatif, itu yang tertekan itu adalah sisi bawahnya, gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat dari sini, penggunaan asumsi balok T itu sebenarnya hanya menguntungkan ketika kalian menganalisis momen positif. Ketika kalian menganalisis momen negatif itu tidak menguntungkan. Kenapa? Karena area tekannya sama aja dengan pas baloknya balok kotak doang. Jadi tidak menguntungkan, gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau di software umumnya biasa kita asumsikan balok kotak. Praktisi-praktisi itu kita senang sekali yang simplifikasi gitu. Jadi kita selalu ambil balok kotak. Nggak mau pusing tentang lebar sayap dan lain-lain. Jadi kita ambil kotak. Karena saya pun hanya menguntungkan untuk momen positif. Padahal kalau kita desain gedung tahan gempa, yang dominan itu adalah tumpuan, gitu ya. Dan sebenarnya kasus balok T itu bisa aja area tekannya turun sampai tengah badannya, sampai sampai web, sampai zona tekannya itu membentuk bentuk T gitu ya. Cuma itu kasus yang cukup jarang sih. Biasanya sih yang cukup sering itu yang pertama ini, gitu ya. Kita lanjut. Oke, kita break dulu dengan pertanyaan ya. Memang ini template seperti itu, jadi kalian ini aja nikmati 1 menit off bunyi laut ini ya sambil kalian kasih pertanyaan-pertanyaan. Oke, sudah selesai ya. Nah, next itu kita akan masuk ke contoh soal, gitu ya. Kita akan masuk ke contoh soal, ya. Ini sebenarnya contoh soalnya mirip dengan yang kemarin di sesi lalu yang kotak ya. Ini hanya ditambahkan ada lebar sayapnya. Ya, mutu beton, mutu baja, tulangan, dan luas tulangan semua dikasih. Pertanyaannya sederhana, berapakah kapasitas penampang yang dimiliki oleh balok VMN-nya? Ya, konsepnya juga sama tetap mau balok kayak kotak atau T, pokoknya konsepnya tetap konsep analisa penampang. Ya, jadi ada diagram tegangan-tegangan, ada diagram tegangan Whitney-nya gitu ya. Jadi tetap konsep yang dipakai itu sama gitu ya, tidak berbeda. Nah, kita langsung masuk ke contoh perhitungannya ya. Jadi eh, pas hitung D-aksen ya, tentunya gue ingatkan lagi bahwa D-aksen ini kita simplifikasi, padahal kalau realnya itu harus ditambah lagi dengan diameter sengkang ya. Terus hitung D-nya ya, maka itu H total dikurang D-aksen. Hitung beta 1 ya, bergantung dari FC prime-nya berapa. Terus kita hitung kesetimbangannya, T sama dengan CC. Ini sama, tidak ada berbeda ya. Tidak berbeda. Hitung C ya, hitung C dengan rumus T sama dengan CC-nya, kedapat C-nya, dicek terhadap dia tegangan regangannya apakah dia leleh atau tidak gitu ya. Sama seperti kemarin, terus hitung JD ya, lengan momennya, terus hitung MN ASFY kali JD, terus dihitung VMN. Tidak berbeda dari yang kemarin gitu ya. Kalau kalian lihat ya bedanya di angka itu aja, di angka C sama A-nya gitu ya. Pasti kan dia karena lebar berarti lebih pendek dari yang kemarin kalau kotak. Jadi kalau kotak, kalau misalnya kotak itu misalnya area tekannya sampai sini gitu ya, mungkin kalau kalau T ya segini gitu. Jadi kalau T itu karena dia lebar tekannya lebih besar ya, A-nya pasti lebih kecil gitu ya kan, eh, analoginya begitu. Ya. Nah, kita akan masuk lagi ke sesi break. Ke sesi break ya, 1 menit untuk break. Gua harap pertanyaan kalian banyak pertanyaan gitu ya, banyak pertanyaan untuk kita bahas nanti.
Jadi memang balok T sama balok kotak itu sih sebenarnya relatif sama gitu ya, sama. Cuma dia lebih membantu kapasitas momen positif aja karena area tekannya dia lebih besar. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian misalnya mempertanyakan praktek balok T, silakan ditanyakan di kolom kolom pertanyaannya. Feel free saja. Mau sharing juga boleh, kalian di kantor pakainya apa gitu ya. Silakan saya feel free. Oke, sedikit lagi selesai. Oke. Nah, sekarang yang lebih kompleks dan akan terlihat perbedaan dari yang kemarin itu akan kita lihat di contoh soal yang ini. Jadi contoh soal pas tulangan ganda, ya tulangan ganda, nah berapa VMN-nya? Di awal nih pasti masih sama gitu ya dengan yang kemarin kotak tapi tulangan ganda ya. Kita bisa lihat ini kita bisa lihat ada ini ya, apa namanya? Ada ada dua tekan di sini. Terus ada dua epsilon s di situ ya. Sama seperti yang kemarin. Hitung kesetimbangan ya tetap T sama dengan CC tambah CS ya. Karena kita asumsikan atasnya tetap masih tekan ya tulangannya. Nah, asumsinya juga sama ya. Kita punya asumsi mulai dari biru yang kemungkinan paling besar dapat sampai yang merah yang kemungkinan paling besar itu hampir mustahil. Ya, kita mulai dari yang biru. Kita mulai dengan asumsi yang sama dengan kemarin ya. Jadi kita udah buat segitiganya, kita udah tahu persamaan epsilon S-nya ya. Terus kita pakai asumsi satu gitu ya, hitung kesetimbangan asumsi satu. Kita hitung kesetimbangan asumsi satu, maka kita akan dapat rumus seperti yang di layar gitu ya. Asumsi bawah tarik leleh, asumsi atas tekan tidak leleh. Terus kita hitung satu-satu ASFY gitu ya. ASFY-nya dihitung. 0,85 FC aksen AB-nya dihitung. AS aksen ES sama epsilon S-nya dihitung juga. Semua dalam variabel, nggak apa-apa. Terus kita gabungkan semua ya angkanya. Kita akan dapat persamaan kuadrat ya. Kalian boleh pakai kalkul langsung, boleh pakai rumus ABC. Terus kita dapat angka 35,19. Tentunya ini asumsinya salah. Kenapa? Karena tiga sebentar ya, karena 35,12 itu kalau kita gambar balok T seperti ini, tulangan ini tuh umumnya D aksen itu di sekitar 50 lah, tuh. Sekitar ya. Kalian harus cocokin dengan angka aktual. Sekitar 50. Kalau 35,91 berarti di atas ini, ya. Berarti tulangan ini tidak tekan, tapi tarik. Maka asumsi kita salah karena asumsi pertama kita adalah kita mengasumsikan bahwa tulangan atas itu tekan, ya. Silakan kalian renungkan dulu kalau kalian masih belum ngeh kenapa itu salah asumsinya. Gitu ya. Kita akan break 1 menit lagi untuk kalian mengumpulkan pertanyaan kalian tentunya. Semoga di setiap sesi pertanyaan ada 10 gitu ya, ada 10 pertanyaan di setiap breaknya. Oke, sip ya. Seperti tadi sedikit terpencet ya. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Jadi karena tadi asumsinya salah, maka kita harus lakukan perhitungan ulang dari awal ya, dari hitung kesetimbangan dengan asumsi yang baru bahwa tulangannya itu udah tarik, berarti zona tekannya kita geser ke atas. Maka segitiga tegangan-regangannya juga itu akan berubah gitu ya, dan diagram tegangannya juga akan berubah ya. Dan itu ngaruhnya kemana? Ngaruhnya itu ke persamaan ini. Kalau kalian perhatikan, ini persamaannya berubah. Tadinya T sama dengan CC tambah CS, sekarang T tambah TS. Karena dua-duanya jadi tarik ya. Kita lanjut. Terus kita ada segitiga baru, maka kita punya rumus epsilon S baru.
Ya, hitung kesetimbangan asumsi 2. Terus kita hitung lagi tiga komponennya sama persis. Tentukan epsilon y-nya, ya. Terus kita hitung c-nya, ya, dengan persamaan kuadrat lagi, ya. Angkanya tuh sama dengan yang tadi 35,19. Tapi karena kita ganti asumsinya, itu asumsinya berarti sudah betul. Gitu ya, karena dia dapatnya itu di bawah 50, ya, dan asumsi awal kita memang tarik gitu. Jadi sudah betul. Nah, terus kita harus cek apakah asumsi lele tidak lele kita betul atau tidak. Karena kalau seandainya yang tadi sudah, kalau tadi dapat nilai C-nya salah kan kita ngulang. Tadi kan nilai C-nya udah benar. Sekarang kita ke epsilon ini. Nah, kalau ini ternyata salah, berarti kita mesti ulang lagi ke depan. Gitu ya. Tadi kebetulan nih asumsinya betul. Kebetulan ya, kebetulan asumsinya betul. Nah, terus kita hitung JD, ya, JD, terus kita hitung MN. Ya, semuanya tinggal masukin angka gitu. Rumusnya udah jadi ya. Rumusnya kan MN itu kan prinsipnya adalah lengan sigma momen ke satu titik. Gitu. Jadi kalian mau sigma momenin ke titik sini, mau titik sini, atau mau titik random gitu, itu nggak ada masalah. Karena hasilnya pasti akan sama semua. Kalau beda justru itu baru aneh. Karena yang namanya sigma momen titik manapun harusnya sama nilainya. Ya. Tidak capek-capek gue ingetin juga bahwa satuan kita semua usahakan dalam Newton dan milimeter ya, supaya kita bisa dapat output akhir kalau momen itu Newton milimeter, karena eh, satuan mutu beton mutu banyak kan MPa. MPa itu adalah Newton per milimeter square. Jadi untuk menghindari kita salah konversi satuan, ya baiknya adalah kita gunakan Newton untuk gaya luar, jadi untuk geser, untuk momen, dan milimeter untuk jarak gitu ya. Nanti setelah kita dapat hasil akhirnya Newton milimeter, baru kita convert balik ke kilo Newton meter, itu nggak jadi soal. Terus kita hitung VMN ya, V lentur 0,9. Oke, kita masuk lagi sesi ini ya, 1 menit pertanyaan penghabisan gitu ya, sebelum ini, sebelum sesinya habis gitu ya. Ini kenapa nggak ngeplay? Oke. Oke, record di itunya udah selesai ya, 1 menit countdownnya. Maka dengan itu mengakhiri sesi kita hari ini. Gitu ya, sesi kita hari ini itu berakhir. Tentunya sesi ini memang agak santai gitu ya. Kemarin kan sesi kedua udah berat gitu ya. Sesi pertama santai, sesi keduanya berat. Ini sesi ketiga ya, sesi ketiga. Balik ke santai lagi ya, nggak usah khawatir. Kalian tanyakan saya pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau tanyakan, tidak terkait materi juga boleh gitu ya, feel free, atau mau minta diulang materi yang kemarin juga tidak jadi soal gitu ya. Tentunya karena ini sesinya pendek, maka pastinya gue akan berusaha untuk masuk secepat mungkin ya ke kelas supaya kita bisa mulai sesi level lebih awal. Tapi lagi-lagi bergantung lembur gue di kantor ya. Mana lembur gue di kantor, kalau gue bisa lebih pagi pasti gue usahakan lebih pagi. Oke, thank you guys untuk yang sesi kedua ini. Sesi kedua. Untuk pertemuan kedua sesi pertama ini. See you in live session ya. See you in live session.